Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya banggakan, berjumpa lagi dengan saya. Kita lanjutkan pada materi tematika benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Pembelajaran 5 dan 6, pembahasan proses terjadinya hujan, kemudian satuan ukuran waktu, dan sikap saling menolong. Anak-anak, kalian harus selalu menjaga kesehatan, tetap bersemangat, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Perhatikan simulasi terjadinya hujan. Daratan ini terletak di daerah tepian pantai yang berisikan air laut. Karena panas matahari, maka air laut akan mengalami penguapan. Uap air ini semakin lama semakin banyak, kemudian menuju ke atas menjadi beberapa awan. Awan semakin lama semakin tebal. Kumpulan asap, kumpulan awan semakin banyak. Akhirnya di awan terdapat titik-titik air. Karena semakin lama semakin berat, titik-titik air ini akhirnya tidak mampu untuk bertahan di awan. Akhirnya turunlah yang namanya hujan. Hujan kemudian jatuh ke bumi, lalu meresap ke dalam tanah. Inilah hujan terjadinya secara siklus. Jadi ya seperti ini, hujan, air, awan, menguapan, ya, kemudian meresap ke dalam tanah lagi, jadi air laut, penguapan, ya, awan, jadi hujan, meresap lagi. Nah, ini dinamakan siklus hujan, ya. Oke, mengerti anak-anak? Sekarang kita lanjut. Proses terjadinya hujan ini melalui beberapa tahap perubahan wujud. Yang pertama adalah penguapan. Terjadi pada saat air di permukaan bumi menguap karena terkena panas matahari. Tadi sudah kita buktikan. Yang kedua adalah pengembunan. Uap air akan berubah menjadi awan. Setelah itu terjadi proses di mana uap air berubah menjadi titik-titik air. Oke. Ada peristiwa. Peristiwa apakah itu? Kita simak bersama. Udin tergelincir, buku yang dibawanya jatuh berserakan. Kemudian Udin merasakan sakit di kakinya. Dengan menahan sakitnya ini, Udin mencengir-cengir. Kamu berada di dekat Udin pada saat itu. Kira-kira apa yang kamu lakukan, nak? Apa yang kita lakukan? Tentunya kalian akan menolongnya. Menolong si Udin, ya, membawa ke UKS. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan lainnya. 2 kegiatan di kampung Siti. Kalian perhatikan gambar. Nah, ini adalah kegiatan di kampung Siti. Dia sedang melaksanakan kerja bakti. Siti membantu ayahnya atau orang tuanya melayani para
pekerja bakti tadi. Oke. Masyarakat desa, tempat tinggal Siti rukun dan damai. Terciptanya hidup rukun dan damai berkat adanya persatuan dan kesatuan di antara sesama warga. Nah, ini Siti berlaku seperti itu, atau bertindak seperti ini, atau bersikap seperti itu. Nah, yang kedua, di kampung Siti itu terdiri dari beberapa orang suku. Ya. Tetangga Siti berasal dari suku yang berbeda-beda. Setiap warga saling menghormati perbedaan itu. Nah, dengan inilah meskipun kita berbeda, tetapi kita tetap satu, yaitu Indonesia yang sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke, kita lanjut pembahasannya, yaitu membantu Siti menunggu hujan sejak pukul 7.15 sampai pukul 9.10. Berapa lama hujan turun? Ayo kita bantu Siti untuk menghitung berapa lama hujan turun. Oke, caranya yang pertama kalian lakukan adalah buat garis, kemudian tentukan jam awal 7.15. Kemudian melompat. Nah, melompatnya ini nanti kalian harus berjarak 60 menit. Ya, selisih 60 menit. Nah, karena di sini sudah ada 15, maka kita tambah berapa? 45 menit menjadi 8.00. Kemudian melompat lagi, yaitu 1 jam lagi atau 60 menit. Nah, 60 menit atau 1 jam, sehingga menunjukkan pukul 09.00. Masih kurang karena di sini adalah 10 menit, maka kita tambah 10 menit menjadi 9.10 menit. Jadi 45 menit ditambah 1 jam ditambah 10 menit sama dengan 1 jam 55 menit. Bagaimana anak-anak? Kalian bisa untuk menghitungnya. Kalian nanti bisa minta bantuan kepada orang tua. Ya, tetap semangat. Berikutnya, cara yang kedua, cara menghitung lama hujan turun. Ya. Yang pertama kalian lakukan adalah 09.10 dikurangi dengan 07.15. Nah, kemudian selanjutnya pinjam 1 jam, artinya pinjam 60 menit lalu ditambah ke menit sebelumnya. Kenapa demikian? Karena 09.10 ini 10 menit dikurangi 15 menit itu tidak bisa Nana. Makanya 10 menit ini harus pinjam 9. Ya. Nah, kemudian bagaimana prosesnya? Yaitu menjadi 8.70. Dari mana 70? Ini tadi pinjam 1 jam atau 60 menit ditambah 10 menit menjadi 70 menit. Baru kalian kurangi dengan pukul 7.15. Kita hitung bersama-sama. 0 dikurangi 5 itu kan tidak bisa. Tadi pinjam angka 7 menjadi 10. 10 kurangi 5 sama dengan 5. 7 tadi sudah berkurang menjadi 6. 6 kurangi 1 sama dengan 5. Karena 8 sudah tidak dipinjam lagi, maka tetap 8 dikurangi 7 sama dengan 1. Jadi
Hujan turun selama 1 jam 55 menit. Oke. Baiklah, sekarang kita lanjut pembahasan, yaitu membantu si Udin. Udin pergi ke sekolah diantar ayah. Udin berangkat pukul 06.25. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 30 menit. Pukul berapa Udin sampai di sekolah? Nah, ini caranya. 06.55 ditambah 00.30. Sehingga kita susun, yaitu 06.25 dengan 00.30 ditambah 5 tambah 05, 2 tambah 35 titik, 0 tambah 6, 0 tambah 00. Maka 30 menit setelah pukul 06.25 adalah 06.55. Udin sampai di sekolah pukul 06.55. Semoga kalian paham ya dengan penjelasan Bapak. Oke, kita lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kali ini sudah selesai. Kita lanjut nanti ya nak, pada subtema berikutnya. Ini ada sebuah kata-kata, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu sekalian. Quran Surat Al-Mujadilah 11. Anak-anak, semoga apa yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya berpesan, yaitu sholat mengaji, ya, sholat harus tepat waktu, kalau bisa berjamaah. Baiklah anak-anak, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.